Pemirsa, Jakarta memiliki berbagai moda transportasi umum yang menjadi andalan bagi 1,2 juta komuter di megapolitan, mulai dari komuter lain, Transjakarta hingga MRT yang terus berbenah untuk mengalihkan penduduk Jakarta menggunakan transportasi publik dari transportasi pribadinya guna mengurangi kepadatan kendaraan di ibu kota Jakarta. Untuk menunjang aktivitas masyarakat Jakarta dan sekitarnya, berbagai sarana transportasi umum tersedia. Bus Transjakarta yang memiliki 260 halte dalam 13 koridor. Ada pula kereta komuter lain yang melayani wilayah Jabodetabek dengan 80 stasiun yang memiliki jangkauan rute mencapai 418,5 km. Ada pula MRT yang saat ini tengah melakukan perluasan jangkauan yang rencananya akan mencapai kawasan kota tua. Ada juga LRT Jakarta yang memiliki jalur sepanjang 5,8 km dan melayani 6 stasiun. Semua moda tersebut jumlahnya memadai dan mampu memberi kenyamanan dan keamanan bagi penggunanya. Tercatat jumlah pengguna kendaraan umum dari berbagai moda tadi berjumlah 1 juta pengguna atau meningkat dari sebelumnya yang berjumlah 350.000 orang. Hal ini disebabkan naiknya harga bahan bakar mobil atau BBM dan juga fasilitas transportasi publik yang sudah menjangkau ke berbagai wilayah di Jakarta. Meski demikian, pengguna kendaraan pribadi masih tetap ada. Pada jam-jam tertentu, jalanan ibu kota masih ramai dipadati oleh kendaraan yang mengantar penumpangnya ke tempat beraktivitas. Situs TomTom menunjukkan tingkat kemacetan di Jakarta pada tahun 2022 meningkat tinggi sebanyak 48% jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 34%. Hal ini merupakan dampak dari aktivitas masyarakat yang sudah kembali normal setelah 3 tahun mengalami pandemi COVID-19. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Joko Setiowarno, pengamat transportasi. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Pak Joko, Assalamualaikum. Apa kabar Pak Joko? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sehat selalu. Baik, kita langsung saja membahas mengenai isu kemacetan dan pengalihan transportasi pribadi ke transportasi massal. Ini sepertinya PR yang sulit sekali ya untuk diselesaikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Padahal di satu sisi kita juga sudah tahu, sudah banyak sekali transportasi umum yang dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta, mulai dari KRL, komuter lain, Transjakarta, LRT, MRT, dan lain-lain ada banyak sekali. Bahkan feeder-feeder seperti Jaklingko juga sudah disediakan dengan berbagai fasilitas yang membuat penggunanya nyaman ya. Ada AC, ada CCTV, dan lain sebagainya. Tapi kita lihat saat ini Jakarta di mana-mana masih macet sekali Pak Joko. Apalagi PPKM juga sudah dicabut dari Presiden Joko Widodo. Sudah ditiadakan, tidak ada lagi PPKM. Kalau dari Pak Joko sendiri, apa yang membuat kita ini sulit sekali ya, warga kita beralih dari transportasi pribadinya ke transportasi massal. Bagaimana Pak Joko melihat TDM kita, Transportation Demand Management, kebijakan yang mengatur penggunaan kendaraan pribadi, terutama di kota Jakarta? Ya, Jakarta itu mengenai keberadaan pelayanan transportasi umumnya jauh lebih baik dibandingkan kota-kota lainnya. Tetapi memang ada beberapa rute layanan transportasi umumnya sudah maksimal. Tapi masih ada juga beberapa rute memang itu masih dimungkinkan ada penambahan penggunanya. Ya, kebijakan-kebijakan ini kan sudah mulai dilakukan dengan istilahnya kalau di kawasan perkotaan itu ada push and pull strategi. Pull-nya itu artinya menyediakan public transport. Yang tadi sudah disebutkan Mas Andrew tadi, ada MRT Jakarta, ada LRT Jakarta, kemudian ada KRL Jabodetabek, kemudian yang kecil-kecil juga di dalam kota Jakarta ada Jaklingko, penambahan kawasan-kawasan ke perumahan, kemudian di kawasan-kawasan penghubung antara kawasan Jabodetabek dengan Jakarta juga sudah ada namanya GR Connection, ya. Di samping itu juga nanti
akan dioperasikan pertengahan tahun ini ya 2023 itu adalah LRT Jabodebek. Dan kapasitas sekitar 400 ribuan orang per hari lah. Nah, KRL ini sudah meningkat dibandingkan 2013 dulu, 350 ribu orang per hari. Dengan adanya varian layanan, ada yang kereta berhenti di setiap stasiun, ada yang beberapa stasiun. Istilahnya dulu ada yang ekspres lah, namanya nggak salah Pakuan Ekspres. Nah, itu dihilangkan dengan keinginan bahwa akan menambah frekuensi KRL. KRL sudah ditambah frekuensinya sehingga sekarang pernah sebelum pandemi itu bisa mengangkut sampai 1,2 juta per hari. Nah, saat ini setelah pandemi ini paling tinggi data kami menyebutkan sekitar 850 ribu orang per hari. Ya, tapi rata-rata sudah antara 750 ribu sampai 800 ribu per harinya setelah pandemi ini. Ada peningkatan. Pada saat pandemi itu kira-kira 300 ribu sampai 400 ribu per hari lah. Bahkan ada yang kurang dari itu karena masa pandemi. Transjakarta juga imbang lah, ya, karena dia lingkupnya kota Jakarta. Kalau KRL kan bisa melingkup dari kawasan luar Jakarta. Nah, Transjakarta ini juga ya pernah mencapai 1 juta penumpang sebelum pandemi. Tapi sekarang pandemi juga banyak berkurang. Sekarang mulai dikembalikan lagi rute-rute yang pernah dilayani itu. Ditambah juga memang menambah jumlah, selalu ditambah Jaklingko yang gratis ke masuk kawasan-kawasan perumahan pemukiman, di mana di Jakarta itu banyak jaringan-jaringan jalan hanya bisa sekelas angkutan yang angkot lah, ya. Tapi ini dibuat yang lebih bagus, ber-AC, sehingga itu sebagai feeder sebenarnya untuk masuk kawasan perumahan pemukiman yang ada di Jakarta. Jakarta dapat dikatakan cakupannya cukup luas. Nah, memang hasil studi dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) itu pengguna angkutan umum bertrayek dan tidak bertrayek itu sudah hampir mendekati 60%, ada 58%. Kalau saya tidak salah, 24% itu untuk angkutan yang bertrayek, yang tidak bertrayek itu 32%. Artinya tidak bertrayek angkutan umum seperti apa? Taksi, kemudian ojek, itu kan tanpa trayek ya. Itu kategori angkutan umum, cuma dia tidak bertrayek. Kita tahu dengan adanya ojek itu meningkat juga orang menggunakan ojek ya untuk bepergian. Nah, masalahnya sekarang kok meskipun ada kebijakan ganjil genap. Nah, namun kebijakan ganjil genap ini memang tidak boleh terlalu lama karena kebijakan ini juga tidak membuat makin menurun. Ternyata muncullah orang bisa punya 2 kendaraan. Kalau dia mampu beli, kalau dia tidak mampu ya punya 2 plat nomor kendaraan. Itu yang terjadi. Persiapan lainnya itu bagian dari push strategi adalah mencoba untuk menggelontorkan namanya program electronic pricing atau jalan berbayar. Nah, program ini memang sudah dikembangkan, sudah sosialisasi, namun masih tertahan di anggota dewan untuk disahkan menjadi perda. Jadi menunggu itu. Mudah-mudahan kalau ini sudah jadi perda, nanti bisa dilakukan pelelangan, sehingga nanti ini bisa sebagai pengganti dari ganjil genap itu sendiri. Namun kalau kita mengingat, dari kapasitas yang ada memang sebenarnya angkutan umum yang ada itu kalau dari luar Bodetabek itu masih kurang. Ya, perlu penambahan nanti adanya LRT Jabodebek. Kemudian JR Connection itu perlu ditambahkan. Ya, ditambahkan dalam artian ya karena ini untuk melayani kawasan-kawasan perumahan yang masyarakatnya mungkin dia tidak mau terlalu jauh menuju stasiun kereta atau memang berjauhan. Tapi di kawasan perumahan itu ada bus yang langsung menuju pusat kota Jakarta. Setahu saya JR Connection itu ada yang berhenti di kawasan Monas, ada yang berhenti di kawasan Blok M. Nah, dari situ nanti mereka berganti dengan angkutan lainnya. Kalau dulu tarifnya Rp20.000 sebelum pandemi, sekarang mungkin BBM sudah naik. Tapi saya nggak tahu data pasti seperti apa, tapi itu perlu diperbanyak. Ya, karena nggak mungkin mereka semuanya tertambah menggunakan LRT Jabodebek maupun KRL. Nah, kapasitas jalannya masih memungkinkan ini double track
Cikarang, Bekasi, Jakarta. Itu kan double track itu yang 2 tracknya untuk KRL, 2 track lainnya untuk kereta yang ke Jawa Tengah maupun Jawa Timur atau DIY. Nah, itu kan ada waktu-waktu selang, ya. Dia biasanya banyak perjalanannya itu malam atau Ya. pagi. Nah, setelah waktu selangnya itu bisa digunakan untuk menambah kereta komuter yang kelasnya langsung masih memungkinkan di jalur itu. Mhm. Mungkin awalnya seperti itu, Baik. Mas. Ada satu hal yang saya ingin bahas juga tadi, saya setuju karena kemacetan di kota Jakarta ini bukan disebabkan hanya dari warga Jakarta saja, tapi ada dari warga penyangga, yaitu wilayah Bodetabek, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi yang mereka berlalu lalang atau bekerja di Jakarta. Nah, ini mungkin agak kesulitan ya untuk mengalihkan warga daerah penyangga dari transportasi pribadinya ke transportasi massal. Karena mungkin di sana mereka kalau ingin menggunakan transportasi massal, mereka harus memesan ojek online. Sementara kalau memesan ojek online itu tentu akan menambah beban biaya mereka dan waktu mereka, memakan waktu mereka untuk menunggu ojek online tersebut datang. Nah, ini apakah seharusnya pemerintah juga harus memperhatikan hal ini atau membangun feeder-feeder di daerah penyangga Bodetabek, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi agar warga di daerah penyangga ini mau beralih dari transportasi pribadinya ke transportasi massal, Pak Joko? Ya, jadi kalau melihat struktur layanan transportasi yang ada di Jabodetabek itu, kalau Jakarta jauh lebih baik ya. Namun bagaimana wilayah penyangga tadi, Bogor, Tangerang, Bekasi. Ya, kawasan Bogor ada kota Bogor, ada kabupaten. Bekasi juga demikian, ada kota Depok. Tangerang itu ada kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, kota Tangerang. Nah, di kota Bogor mulai tahun 2022 ya, itu sudah ada layanan yang namanya Transpakuan. Mhm. Ya, aksesnya juga ada ke stasiun kota Bogor. Di Tangerang juga ada Tayo namanya, kalau nggak salah Tangerang Ayo itu ada. Mhm. Ya, sementara lainnya belum ada. Transpatriot cuma satu koridor masih kurang lah. Nah, perlu diketahui kawasan-kawasan perumahan di Botabek ini sebagian besar, kan mayoritas 90% lebih itu tidak memiliki layanan atau fasilitas jaringan angkutan umum. Ya, Mhm. jadi kalau orang beli rumah di sana, berpikir juga harus beli kendaraan bermotor minimal punya sepeda motor. Ya. Nah, inilah kalau kita lihat fenomenanya yang ketika pengguna KRL itu, lihat aja stasiun memang banyak peningkatan luar biasa, tetapi stasiun harus menyediakan lahan parkir. Lahan Mhm. parkir selalu kurang. Bahkan sekarang jadi bisnis juga kalau tidak tertampung di lahannya milik PT Kereta Api, itu di kawasan-kawasan perumahan itu menyediakan parkir untuk sepeda motor. Ada bisnis baru. Nah, inilah yang sebenarnya harus diberi pelayanan. Ya, katakanlah kalau dari stasiun sebagai feeder-feedernya yang menuju kawasan-kawasan perumahan. Mhm. Kita lihat aja daerah Bojong, umpamanya gitu kan, itu banyak sekali perumahan di sana. Ya, adanya angkot kecil-kecil itu nggak menarik lah bagi kawasan perumahan kan. Minimal itu bisa tak. Dan jalannya juga diperlebar. Nah, ini adalah PR bagi Baik. pemerintah daerah Mhm. untuk membuat itu. Baik, Ya. Pak Joko, menarik sekali perbincangan kita. Kita akan lanjutkan namun usai jeda ya, Pak. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan hangat kita bersama dengan Pak Joko. Pak Joko kembali membahas mengenai bagaimana mengantisipasi kemacetan di kota Jakarta dengan mengalihkan warga dari kendaraan pribadinya ke transportasi massal. Nah, tadi kita sudah membahas kemacetan yang ada di Jakarta ini bukan hanya disebabkan oleh warga dari DKI Jakarta, tapi dari daerah penyangga, Bodetabek, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi yang berlalu lalang ataupun yang bekerja di Jakarta. Nah, apakah seharusnya juga ada aturan ya yang mengatur warga dari luar Jakarta, dari penyangga untuk masuk ke Jakarta harus berhenti di ujung feeder dan tidak boleh masuk ke kota Jakarta menggunakan kendaraan pribadinya. Jadi kalau mereka mau masuk ke kota Jakarta, mereka harus menggunakan transportasi massal atau feeder dari wilayah penyangganya, Pak Joko.
Ya, sebenarnya tidak perlu dibuat aturan. Kalau seandainya sudah ada nanti ada katakanlah perda mengenai ERP atau jalan berbayar, area road pricing, ya jalan masuk kota Jakarta dipasang aja gerbang di situ kan, ya Mhm, boleh masuk, dia bayar kan. Nah, selama dia lihat, waduh saya bayarnya kok mahal ya, saya lebih enak naik angkutan umum, tapi disediakan juga angkutan umumnya kan. Nah, saya milih angkutan umum. Jadi tidak usah dibuat aturan, asalkan tadi diberikan itu, masyarakat akan mikir juga dia. Nah, tapi mungkin dia sekali waktu saya coba walaupun mahal ya nggak apa-apa, tapi tidak setiap hari umpamanya, ya. Nah, jadi bukan aturan tapi lebih pada push strategi tadi, mhm, ya. Nah, kalau ganjil genap kita sudah tahu sekarang memang tidak bisa efektif. Ya mudah-mudahan tahun ini electoral pricing perdanya sudah jadi lah. Nah mhm, itu sudah bisa sebagai alat atau instrumen untuk mencegah itu. mhm, Tapi dengan catatan tadi kawasan-kawasan perumahan itu harus disediakan fasilitas angkutan umum. Saya ke daerah Jakarta Selatan padat seperti misalnya jalannya cuma 2 lajur. Waduh, ini yang membuat macet daerah Ciganjur umpamanya itu kan. Itu perumahan semua dan perumahan cukup bagus. Tapi ya kalau di situ dikasih bis besar, nggak mungkin itu paling bisnya sedang. Padahal mhm. kawasannya cukup strategis dan banyak kawasan perumahan. Nah ini memang antara tata ruang, jaringan jalan, ini kadang-kadang tidak sinkron. Mhm, Mungkin pada saat itu masih daerah perkebunan, udah pada beli semua, nggak mengikir akses jalannya diperlebar dulu, ya, sehingga nantinya kalau itu tumbuh benar-benar, kawasan itu menjadi kawasan pertumbuhan baru, tidak kesulitan lagi untuk melakukan pelebaran jalan. Nah, mhm. kalau saya mau pelebaran jalan untuk akses angkutan umumnya sudah sulit karena kanan kiri sudah terisi Ya, perumahan-perumahan yang baru, rumah-rumah baru lah, bukan perumahan gitu ya. mhm. Baik, jadi pembangunan transportasi dan juga tata ruang kota ini juga harus terintegrasi ya, harus seimbang ya, agar ya tidak mendorong orang-orang yang berada di wilayah baru ya, seperti pembangunan real estate ataupun pembangunan komplek-komplek baru yang dekat sekali dengan pintu tol ataupun exit tol. Karena kita tahu juga banyak sekali saat ini pembangunan-pembangunan perumahan baru yang dekat sekali dengan pintu masuk tol sehingga ini ya mendorong warga untuk kembali menggunakan kendaraan pribadinya, Pak Joko. Iya, kalau kita lihat begini, dulu kan Jakarta Selatan itu belum ada tol TBS Simatupang. Tapi setelah ada tol TBS Simatupang, tumbuh kan kanan kiri tuh, Mhm, ya, gedung-gedung bertingkat. Nah ini padahal itu jalan tol. Kenapa? Mereka lebih dekat ya mencari akses remnya itu keluar masuk tol itu, ya membangkitkan kawasan-kawasan baru lagi. Ya mereka kantor-kantor sudah mulai berani di daerah selatan, tidak menumpuk di Jalan Sudirman Tamrin atau di Kuningan gitu kan, tumbuh yang baru. Meskipun itu jalan tol, ya nggak apa-apa buat mereka. Tapi pemukiman mau tumbuh di selatan, karena agak dekat lah untuk tempat pekerjaannya ya. mhm, Nah, bagaimana yang ke arah pusat ini? Kita tahu maunya ada kereta bandara. Ternyata kereta bandara yang ke Bandara Suta itu dari Batu Ceper cukup banyak itu, dan itu dibolehkan mereka menggunakan walaupun kereta bandara tapi digunakan menjadi kereta perkotaan. Makanya ini akan dirubah. Kalau salah tahun ini dirubah menjadi kereta perkotaan itu, mhm, dapat subsidi nantinya. Nah, cuma nanti dari Batu Ceper menuju bandara itu komersial, tidak dapat subsidi, tapi sampai Batu Ceper ada subsidi. mhm, Nah, itu kan untuk menambah kapasitas juga kan, ya, kapasitas untuk angkutan umum dari kota Tangerang lewat stasiun Batu Ceper. mhm. Ya. Baik, di luar aturan yang sedang kita bahas dan pembangunan yang sedang digalakan oleh pemerintah, apakah juga sebetulnya kita harus mempunyai role model, contoh begitu seperti pemerintah ataupun pejabat eselon 1, 2, dan lain sebagainya yang juga harus menggunakan transportasi umum sehingga kita mempunyai patokan yang positif, role model yang benar, sehingga masyarakat luas pun ya nanti lama-kelamaan juga mengikuti untuk menggunakan transportasi pribadinya, Pak Joko. Ya, ini memang agak kesulitan. Kalau saya lihat para pejabat itu rata-rata rumahnya nggak di Jakarta itu. Kecuali dia punya apartemen, ya akhir pekan baru di rumahnya ya, mungkin cari apartemen di sekitar kota Jakarta. Ada beberapa pejabat seperti itu. Itu dekat, nggak jadi masalah. Tapi kalau mereka yang berada di luar kota, jauh, ya menggunakan kendaraan pribadi juga. Tapi kalau saya lihat yang mereka masih di kota Jakarta ada apartemen-apartemen disediakan terutama mungkin katakanlah dia dari daerah dari Jadi
penasihat kementerian atau apa ya, atau sejenisnya yang mereka memang harus di Jakarta, memang diberikan perumahan atau kawasan apartemen lah. Mhm. Itu nggak jadi masalah. Tapi bagi yang pejabat yang sudah lama di Jakarta, mereka punya rumah di luar Jakarta, itu ya rata-rata masih menggunakan ya kendaraan pribadi. Gitu. Ya Mhm. kalau menteri, mereka masih dekat karena ada kawasan menterinya juga di dekat Jakarta gitu ya. Mhm. Tapi yang di luar ini sebagian besar cenderung kalau saya lihat menggunakan kendaraan pribadi, kendaraan dinasnya. Hanya Mhm. ada beberapa memang di hari tertentu kadang-kadang mereka bersepeda, kemudian nanti kendaraannya biar sampai kantor bawa sore bawa mobil, ada yang seperti itu, tapi tidak begitu banyak. Mhm. Tapi setidaknya kita juga membutuhkan role model ya, agar ada dampak yang diberikan kepada masyarakat luas. Karena begini Pak Joko, karena Hmm. masyarakat kita ini sendiri juga lebih suka mengendarai mobil pribadinya karena bisa dilihat ada strata yang berbeda begitu. Ada gengsi yang ingin ditunjukkan kepada masyarakat luas ketika menggunakan kendaraan pribadinya, terutama mobil ya. Nah, ini apakah juga menjadi persoalan ya tentang gestur budaya kita, kultur budaya kita yang mana kita ingin menunjukkan bahwa kita ini orang yang berada ketika menggunakan kendaraan pribadi, terutama mobil. Ya di Indonesia memang kendaraan pribadi itu masih dianggap status sosial. Bagian besar ya, meskipun sudah hal biasa, tapi sebagian besar itu status sosial, apalagi dia pejabat kan ada mobil dinas. Mhm. Ya. Ini yang beda halnya kalau memang itu negara-negara Eropa, terutama ya ini Eropa, mereka nggak ada mau cari sopir pribadi buat pejabat tuh susah di sana. Ya silakan ada mobilnya bawa sendiri atau menggunakan angkutan umum. Nah, tapi memang aksesibilitas di negara angkutan umumnya luar biasa. Itu di Baik. sebagian besar negara-negara Eropa seperti itu. Mhm. Nah, bahkan ya menjadi biasalah di sana kalau pejabat menggunakan naik kereta atau naik bis itu menjadi hal yang biasa. Di kita memang masih jarang sekali itu terjadi. Mhm. Baik, kita harapkan masyarakat luas dan pemerintah pun juga bisa mendengarkan diskusi kita hari ini agar kita juga bisa bersama-sama ya memperbaiki kemacetan di Jakarta Ya, dengan beralih menggunakan transportasi massal kita. Terima kasih Pak Joko telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, Assalamualaikum Pak Joko. salam terima. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda untuk menengok dodol pulut Tanjung Pura di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Usai jeda tetap bersama kami di Halo Indonesia.